Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnesia Grace dengan NIM 18033300185. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Yang akan saya bahas di sini yang pertama itu contoh terapan graf, kemudian yang kedua terminologi graf. Contoh terapan graf yaitu yang pertama rangkaian listrik. Untuk rangkaian listrik, bentuk grafiknya itu seperti pada gambar yang ditampilkan atau seperti gambar yang diberi simbol A kecil dan B kecil. Nah, yang diberi simbol A besar, B besar, C besar, dan D besar, E besar, F besar itu dinamakan vertex atau simpul. Nah, pada pembahasan awal kan sudah dibahas mengenai definisi graf, jenis graf, dan vertex. Vertex itu sebagai simpul dan edge itu sebagai sisi. Nah, pada rangkaian listrik itu terdapat 6 vertex dan 8 edge atau sisi. Kemudian contoh kedua dari terapan graf yaitu isomer senyawa kimia karbon. Yang pertama itu ada metana atau CH4. Nah, di sini yang bisa dilihat gambarnya atau grafnya. Di tengah grafnya itu ada simbol C dan di sisinya ada 4H besar yang dihubungkan oleh garis. Nah, C dan ke-4H tersebut itu sebagai vertex atau simpulnya. Jadi total vertex atau simpulnya itu ada 5. Kemudian edge-nya atau sisinya itu adalah garis yang menghubungkan setiap H besar ke C. Jadi total edge-nya itu ada 4. Kemudian yang kedua ada etana atau C2H6. Nah, di sini bisa dilihat bentuk grafnya yang ditampilkan yaitu pada gambar kedua dari arah kiri. Nah, yang ketiga itu ada propana atau C3H8. Bentuk grafnya bisa dilihat pada gambar ketiga. Nah, untuk etana jumlah vertexnya itu ada 8, sedangkan edge-nya itu ada 7. Kemudian untuk propana vertexnya itu ada 11, sedangkan edge-nya itu ada 10. Selanjutnya itu contoh ketiga dari terapan graf yaitu jejaring makanan atau yang biasa dikenal dengan rantai makanan. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan itu ada tumbuhan yaitu pohon dan rumput, kemudian ada hewan yaitu ayam, elang, katak, ulat, belalang, dan tikus. Nah, di sini tumbuhan dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, terus ayam dimakan oleh ular, katak juga dimakan oleh ular. Kemudian ada tumbuhan yang dimakan oleh belalang, tumbuhan yang dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai vertex dan edge pada graf. Maka vertex pada jaring makanan yang ini yang mana sih? Nah, jadi yang termasuk dalam vertex pada jaring makanan ini adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian yang termasuk edge-nya itu garis-garis panah yang menghubungkan hewan tersebut ke tumbuhan atau ke makanannya. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama itu tentang ketetanggaan, di mana dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya, kita tinjau graf G1. Kita lihat untuk simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena simpul 1 berdekatan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian untuk simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena jarak simpul 1 dan simpul 4 itu jauh. Nah,
terminologi graf yang kedua yaitu beririsan atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan dalam kurung vertex J, vertex K, dikatakan beririsan dengan simpul vertex J atau E beririsan dengan simpul K. Contohnya, misalkan yang ditinjau di sini graf G1. Untuk sisi 2,3 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2 dan 4 beririsan dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1,2 tidak beririsan dengan simpul 4. Nah, terminologi graf yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolate vertex. Adapun pengertian dari simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Adapun contohnya itu ditinjau dari graf 3 yang termasuk simpul terpencil yaitu simpul 5 karena tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi.